Doa ini bukan sembarang doa. Rasulullah SAW bersabda bahwa jika seseorang membacanya dengan keyakinan, meskipun utangnya sebesar bukit Sabir, niscaya Allah akan melunasinya. Bukit Sabir adalah bukit yang besar di negeri Yaman, menjadi gambaran betapa berat dan banyaknya utang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Zikir Doa Lengkap dimanapun berada, hidup seringkali membawa kita pada berbagai ujian yang berat. Salah satunya adalah lilitan utang yang menghimpit dan membuat hati sempit. Banyak orang kemudian terjerat dalam pusaran utang hingga kehilangan harapan dan semangat untuk hidup. Utang bisa datang karena kebutuhan mendesak, karena musibah atau ketidaksadaran dalam mengatur keuangan. Namun yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapi dan mencari jalan keluar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, utang adalah perkara yang sangat serius. Bahkan Rasulullah SAW pernah menunda menyolatkan jenazah seorang muslim yang masih memiliki utang dan belum dilunasi. Ini menunjukkan betapa pentingnya menyelesaikan tanggungan utang. Oleh karena itu, di video ini saya mengajak sahabat untuk merenung sejenak. Jika saat ini sahabat sedang berada dalam kesulitan, khususnya terlilit utang, tuliskanlah masalah sahabat di kolom komentar. Siapa tahu dengan menuliskannya ada yang mendoakan dan Allah membuka jalan pelunasannya, insya Allah. Kita tidak pernah sendiri dalam menghadapi ujian. Rasulullah SAW telah mewariskan kepada kita umatnya banyak petunjuk dan doa-doa mustajab untuk menghadapi berbagai persoalan hidup, termasuk dalam urusan utang. Salah satu kisah inspiratif datang dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Suatu ketika, seorang hamba mukatab, yaitu budak yang sedang mencicil tebusannya untuk meraih kemerdekaan, datang kepada beliau dan mengeluhkan bahwa ia tidak mampu membayar utangnya. Dengan penuh kasih sayang, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak langsung memberikan bantuan harta, tetapi menawarkan sesuatu yang lebih besar, sebuah doa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa ini bukan sembarang doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa jika seseorang membacanya dengan keyakinan, meskipun utangnya sebesar bukit Sabir, niscaya Allah akan melunasinya. Bukit Sabir sendiri adalah bukit yang besar di negeri Yaman, menjadi gambaran betapa berat dan banyaknya utang tersebut. Sahabat yang dirahmati Allah, inilah bukti bahwa kekuatan spiritual dan ketergantungan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi jalan pembuka rezeki dan solusi atas kesulitan finansial. Dalam hadis ini terkandung pelajaran bahwa yang paling penting adalah bergantung kepada Allah dan tidak menyerah pada keadaan. Doa adalah senjatanya orang yang beriman. Ia bisa menembus langit dan mengubah takdir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita merasa telah berusaha maksimal, bekerja siang dan malam, tetapi utang tidak kunjung lunas. Di saat seperti itulah doa ini menjadi nafas penguat dan harapan yang tidak boleh padam. Sebagian orang yang rutin membaca doa ini dengan penuh keyakinan dan tawakal telah merasakan keajaibannya. Allah Subhanahu wa taala hadirkan jalan keluar dari arah yang tidak pernah disangka-sangkanya. Sahabat yang dirahmati Allah, maka jangan pernah meremehkan doa. Ia bukan hanya pelengkap ikhtiar, tetapi bisa menjadi titik balik dari hidup yang kelam menuju keberkahan dan kemerdekaan finansial. Sahabat mungkin bertanya-tanya, bagaimana mungkin hanya dengan doa utang bisa lunas? Namun dalam Islam, keyakinan kepada kekuatan Allah jauh melampaui logika manusia. Bukankah Allah yang maha kaya
dan maha kuasa atas segala sesuatu. Jika Allah berkehendak, semua kesulitan sahabat bisa sirna sekejap mata. Oleh karena itu, mari kita hadirkan keyakinan dalam hati bahwa doa ini bukan hanya lafaz di lisan, tetapi juga ikrar, ketundukan dan kepasrahan kita kepada Rabb yang maha mengatur segalanya. Dan inilah doa yang dimaksud, sebagaimana diajarkan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, lalu diteruskan kepada kita hingga hari ini. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal dari rezekimu yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu agar tidak bergantung kepada siapapun selainmu. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal dari rezekimu yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu agar tidak bergantung kepada siapapun selainmu. Sahabat yang dirahmati Allah, bacalah doa ini setiap hari dengan penuh pengharapan, keyakinan dan kesabaran. Bacalah tiap-tiap habis melaksanakan solat wajib ataupun solat sunnah. Yakinlah Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar setiap lirih suara hati yang berharap hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Sahabat yang dirahmati Allah, selain berdoa, sangat penting juga diperhatikan hal-hal yang membuat doa kita ditolak Allah subhanahu wa ta'ala, yakni memakan minuman, memakai barang-barang yang haram, memakan makanan yang haram, meminum minuman yang haram, dan memakai barang-barang yang haram, pakaian yang haram. Sahabat yang dirahmati Allah, hindarilah semua itu kalau doanya ingin dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melunaskan utang-utang kita, memberikan kecukupan dari arah yang tidak kita sangka, dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang selalu bersyukur. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat yang dirahmati Allah, semoga video kali ini memberikan keberkahan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.